Bayangkan, kamu sedang mendaki gunung bersama teman-teman. Udara sejuk, pemandangan luar biasa. Tapi tiba-tiba, salah satu temanmu menghilang tanpa jejak. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda. Beberapa hari kemudian, dia ditemukan di tempat yang bahkan tak mungkin dia capai sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai ke kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Awal pendakian. Randy dan 4 temannya Arif, Siska, Budi, dan Fajar memutuskan untuk mendaki Gunung Argasari, sebuah gunung yang terkenal dengan jalur hijau dan pemandangannya yang indah. Perjalanan dimulai dengan lancar. Mereka bercanda sepanjang jalan, menikmati udara segar, dan sesekali berhenti untuk mengambil foto. Namun, begitu mereka melewati pos ketiga, suasana berubah. Hutan menjadi lebih gelap. Meskipun masih siang hari, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Disinilah Randy mulai merasa ada yang aneh. Dia mengaku mendengar suara seseorang memanggil namanya. Randy, Randy. Suara itu terdengar lirih, seperti bisikan yang tertiup angin. Tapi saat dia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ada apa, Andre? Tanya Arif. Enggak, kayak ada yang manggil, jawab Randy sambil mengerutkan dahi. Budi tertawa. Mungkin gunung ini suka sama kamu, candanya. Mereka semua tertawa. Tapi dalam hati, Randy merasa tidak tenang. Malam yang menyeramkan. Mereka tiba di tempat perkemahan menjelang malam dan segera mendirikan tenda di dekat sebuah air terjun kecil. Malam itu, mereka duduk melingkar, menikmati teh hangat sambil berbincang. Tapi entah kenapa, suasana terasa aneh. Tidak ada suara hewan malam. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Ketika semua sudah tidur, Siska tiba-tiba terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Dia ingin keluar tenda untuk buang air kecil. Tapi saat membuka resleting tenda, dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di kejauhan, di tepi hutan, ada sosok tinggi dengan pakaian serba putih. Berdiri diam, menghadap ke arah mereka. Jantung Siska berdegup kencang. Dia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan. Dengan tangan gemetar, dia membangunkan Arif yang tidur di sampingnya. Rif, lihat itu, bisiknya dengan suara tercekat. Tapi saat Arif membuka matanya dan menoleh keluar, sosok itu sudah menghilang. Jangan bercanda, Siska. Udah tidur aja, kata Arif, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Siska akhirnya mencoba tidur lagi. Meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Kehilangan misterius. Saat Fajar menyingsing, Fajar nama temannya, juga Fajar, bangun lebih awal dan menyadari sesuatu yang ganjil. Tenda Randy terbuka, dan dia tidak ada di dalam. Mereka langsung panik. Randy? Randy? Teriak mereka berulang kali. Mereka mencari di sekitar perkemahan, ke arah sungai, ke balik semak-semak. Tidak ada jejak Randy. Anehnya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia pergi dengan berjalan kaki. Tidak ada bekas pijakan di tanah yang lembab. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Panik. Mereka segera melaporkan ke tim SAR. Pencarian pun dimulai. Penemuan yang mengejutkan. Selama 2 hari pencarian, tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Namun, di hari ketiga, seorang penduduk desa yang ikut membantu pencarian tiba-tiba berteriak dari atas. Sebuah tebing curam yang jaraknya hampir 2 kilometer dari lokasi perkemahan. Di sini, dia ada di sini. Tim SAR segera bergegas. Saat mereka tiba di lokasi, mereka tercengang. Di sana, di tepi tebing setinggi 50 meter, Randy ditemukan. Dalam keadaan lemas, baju compang-camping, dan matanya kosong, seperti orang linglung. Yang lebih mengherankan, tidak ada jalan yang memungkinkan dia sampai ke tempat itu tanpa memanjat tebing curam. Tidak ada luka serius di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda dia jatuh atau tersesat. Seolah-olah dia tiba-tiba muncul begitu saja di sana. Pengakuan Randy. Saat sadar, Randy menceritakan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Malam itu, dia mengaku mendengar suara bisikan lagi. Tapi kali ini, suara itu lebih jelas dan terasa sangat dekat. Randy, ikut aku. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya berat dan kepalanya pusing. Dia tidak bisa melawan. Saat tubuhnya seperti dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia tidak ingat bagaimana dia sampai ke tebing itu. Yang dia ingat hanyalah berjalan dalam keadaan setengah sadar. Melihat sosok putih yang melayang di depannya, membimbingnya ke suatu tempat. Namun, sebelum dia bisa melihat wajah sosok itu, semuanya gelap. Misteri yang tak terpecahkan.
Penduduk setempat mengatakan bahwa gunung ini memang terkenal angker. Ada banyak cerita tentang orang yang tersesat, tanpa jejak, atau tiba-tiba muncul di tempat yang mustahil. Beberapa orang percaya bahwa Randy dibawa oleh makhluk penunggu gunung. Tapi untungnya, dia berhasil kembali. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu bagaimana Randy bisa sampai di tebing itu tanpa luka sedikit pun. Apakah itu hanya mimpi? Atau ada kekuatan lain yang sedang bermain? Kisah ini tetap menjadi misteri. Randy, seorang pendaki, tiba-tiba menghilang di Gunung Argasari dan ditemukan 3 hari kemudian di tebing curam yang mustahil dia capai sendiri. Dia mengaku mengikuti sosok misterius dalam keadaan setengah sadar, tetapi tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di sana. Apakah dia hanya berhalusinasi atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik kejadian ini? Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat membagikan kisah lainnya. Kejadian aneh setelah penemuan Randy. Setelah ditemukan, Randy dibawa ke pos pendakian. Tubuhnya lemas. Tetapi yang paling aneh adalah tatapannya. Kosong seolah-olah pikirannya. Masih tertinggal di suatu tempat. Apa yang sebenarnya terjadi, Andre? Tanya Arif saat mereka duduk di dalam tenda evakuasi. Randy menghela napas panjang. Aku nggak tahu. Aku cuma ingat berjalan mengikuti sesuatu. Lalu tiba-tiba, sudah ada di atas tebing. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah ekspresi Randy saat mengatakan itu. Matanya terlihat kosong, seolah masih berada dalam pengaruh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, mereka memutuskan untuk bermalam di pos sebelum turun ke desa keesokan harinya. Namun, kejadian aneh masih berlanjut. Sekitar pukul 2 pagi, Fajar terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Crash, crash, crash. Seperti ada seseorang yang berjalan mengelilingi tenda mereka. Fajar berpikir itu mungkin petugas atau pendaki lain. Tapi semakin lama suara itu semakin aneh. Langkah kakinya tidak terdengar seperti manusia, tetapi lebih mirip suara sesuatu yang berat. Menyeret, rasa takut mulai merayap di tubuhnya. Ia mengintip dari celah tenda, dan di sanalah dia melihatnya. Sosok tinggi, berpakaian serba putih, berdiri di tengah kegelapan. Wajahnya tidak terlihat, tetapi tubuhnya sedikit melayang di atas tanah. Fajar langsung membekap mulutnya agar tidak berteriak. Tapi saat dia menoleh ke belakang untuk membangunkan Budi, suara itu menghilang. Hanya angin malam yang tersisa. Pagi harinya, Fajar menceritakan kejadian itu kepada yang lain. Siska langsung pucat karena dia ingat sosok yang dia lihat di perkemahan malam sebelumnya. Apa mungkin dia yang membawa Randy? Bisik Siska. Semua terdiam. Mereka memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh dan segera turun gunung. Tapi siapa sangka, kejadian aneh masih belum berakhir. Misteri di desa kaki gunung. Begitu mereka sampai di desa, kabar tentang kejadian Randy sudah menyebar. Seorang sesepuh desa, Pak Karta, meminta mereka datang ke rumahnya. Kalian mengalami sesuatu yang tidak biasa di gunung itu, katanya dengan suara berat. Gunung Argasari bukan gunung biasa, ada yang menunggu di sana. Mereka semua menatap Pak Karta dengan rasa penasaran dan sedikit takut. Menurut Pak Karta, ada legenda lama tentang seorang perempuan yang hilang di gunung. Itu ratusan tahun lalu. Perempuan itu dikenal sebagai Putri Kabut, dan banyak orang percaya bahwa rohnya masih berkeliaran, mencari seseorang untuk menggantikannya. Siapapun yang dia panggil, kalau menjawab atau mengikuti, maka dia akan tersesat. Lanjut Pak Karta. Mendengar itu, Randy tiba-tiba menggigil. Dia ingat sesuatu yang sebelumnya terasa samar. Saat dia berjalan dalam kondisi setengah sadar di gunung, dia mendengar suara halus di telinganya. Randy, kamu ingin tinggal di sini? Pada saat itu, Randy mengangguk tanpa sadar. Tapi sekarang, dia sadar. Kalau aku mengiyakan lagi, mungkin aku nggak akan pernah kembali. Pak Karta kemudian memberikan mereka air doa dan menyuruh mereka beristirahat. Tapi sebelum mereka pergi, Pak Karta memperingatkan satu hal lagi. Kalau kalian mendaki gunung itu lagi dan mendengar seseorang memanggil nama kalian, jangan pernah menjawab tamat atau masih berlanjut. Setelah kejadian itu, Randy menjadi lebih pendiam. Dia jarang bicara tentang peristiwa di Gunung Argasari, tapi sesekali dia masih merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Bahkan ketika dia berada di rumah, beberapa bulan kemudian, salah satu pendaki lain menghilang di tempat yang sama. Tim SAR menemukannya 3 hari kemudian, di lokasi yang sama dengan tempat Randy ditemukan. Apa yang sebenarnya ada di Gunung Argasari? Apakah Putri Kabut benar-benar ada? Atau ada kekuatan lain yang bermain di sana?
Sampai sekarang, tidak ada yang tahu. Yang pasti, legenda itu masih terus hidup dan menunggu korban berikutnya. Beberapa minggu setelah kejadian di Gunung Argasari, Randy mulai mengalami hal-hal aneh di rumahnya. Setiap malam, dia sering mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamarnya. Pelan, tetapi jelas. Crash, crash, crash. Suara itu selalu datang pada pukul 2 pagi. Awalnya, Randy mengira itu hanya perasaannya saja. Tetapi suatu malam, dia memberanikan diri untuk mengintip dari celah tirai jendelanya. Dan di sanalah dia melihatnya. Sosok perempuan berbaju putih berdiri diam di halaman rumahnya. Tepat di bawah pohon mangga, wajahnya tertutup rambut panjang, dan tubuhnya terlihat seperti berpendar samar di bawah sinar bulan. Randy langsung mundur dengan napas memburu. Namun saat dia menutup tirai dan mengintip lagi beberapa detik kemudian, sosok itu sudah menghilang. Kejadian itu terus berulang selama beberapa malam. Hingga akhirnya, Randy tidak tahan lagi dan menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Mencari jawaban, Siska, yang sejak awal sudah merasakan sesuatu yang aneh, mengusulkan agar mereka kembali menemui Pak Karta di desa. Setelah perjalanan beberapa jam, mereka akhirnya tiba di rumah Pak Karta. Saat mendengar cerita Randy, ekspresi wajah Pak Karta berubah serius. "Kamu sudah membawa sesuatu dari gunung itu?" tanyanya tiba-tiba. Randy terdiam. Dia lalu mengingat sesuatu. Saat turun dari gunung, dia menemukan sebuah batu kecil berwarna hitam di dalam kantong jaketnya. Padahal, dia sama sekali tidak ingat pernah mengambilnya. Dengan tangan gemetar, Randy mengeluarkan batu itu dari sakunya dan meletakkannya di meja. Pak Karta menatap batu itu lama, lalu menghela napas berat. "Batu ini bukan batu biasa," katanya. "Ini adalah tanda bahwa kamu telah dipilih." Mereka semua menelan ludah. "Dipilih? Untuk apa, Pak?" tanya Arif. Suaranya bergetar. Pak Karta tidak langsung menjawab. Dia mengambil sebatang dupa, menyalakannya, dan mulai membaca doa. Tiba-tiba, api dupa itu bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat yang sedang merespon. "Kamu harus mengembalikan batu ini ke tempat asalnya," kata Pak Karta akhirnya. "Kalau tidak, dia akan terus datang mencarimu." Kembali ke Gunung Argasari. Meskipun merasa takut, Randy tahu dia tidak punya pilihan lain. Dengan ditemani oleh Arif, Budi, Fajar, dan Siska, mereka kembali mendaki Gunung Argasari. Kali ini, suasana terasa lebih mencekam. Mereka tidak lagi bercanda seperti sebelumnya. Ketika mereka mencapai area perkemahan lama, Pak Karta menyuruh Randy berjalan sendiri menuju sebuah batu besar di tepi hutan. "Ingat, letakkan batu itu, lalu mundur. Jangan bicara apapun, jangan menoleh. Apapun yang terjadi," pesan Pak Karta dengan serius. Randy menelan ludah dan maju perlahan. Saat dia meletakkan batu itu di atas batu besar, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat ranting-ranting pohon berderak keras.